Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tak pernah kita lupakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu maghrib pada hari ini, maka saya akan bawakan satu materi yang luar biasa, masih dalam kajian tematik, yakni Allah mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hari ini kita dapati begitu banyak ujian bagi kaum muslimin di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan. Kami telah sampai berita di hari ini saja, di negeri kami, di kampung kami, di kota kami, di Purwakarta ini ada peristiwa perampokan hampir dengan pembunuhan. Dibantai seorang ibu, anak, satu keluarga. Peristiwa perampokan di mana-mana, jambret, juga begal motor yang semakin keras dan kasar. Belum lagi ujian corona yang belum beres ini. Belum lagi ujian kemiskinan, ujian sakit, dan begitu banyak ujian kaum muslimin pada hari ini yang mereka rasakan yang luar biasa. Negeri kita yang kita cintai ini sedang berduka benar dengan keadaan yang kita saksikan di hari ini, jamaah. Maka saya tampil pada hari ini untuk memberi nasihat pada diri dan jamaah bahwa jangan bersedih. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka baginya ridha Allah. Faman sakhita falahus sakhat. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian ini, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini luar biasa, jamaah. Barang siapa yang marah, dia tidak terima dengan ujian ini, maka ini menjadi murka baginya. Adapun orang yang reba dengan keadaan ini, dengan corona, dengan perampokan, pembunuhan, penodongan, jambret, bahkan begal motor, bahkan di waktu-waktu yang masih ramai, belum terlalu malam, bahkan di waktu siang dan lain-lain. Ujian demi ujian yang luar biasa yang telah Allah datangkan buat negeri kita yang tercinta ini. Belum lagi kaum muslimin yang sedang sakit, terbaring dengan berbagai macam penyakit mereka. Belum lagi ujian kemiskinan karena perusahaan-perusahaan yang telah tutup dan begitu banyak yang telah menganggur. Maka ini semua adalah ujian yang akan kita timbang dengan hadis ini. Barang siapa yang reda kepadanya, maka Allah ridho pada dia. Barang siapa yang dia marah dengan ujian ini, maka Allah murka kepadanya. Adalah dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Maka Nabi bersabda, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka dia akan mendapat ujian begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Jika orang itu standar keimanannya semakin beriman, semakin berat ujiannya, jemaah. Kita dapati banyak saudara kita yang hijrah dari jalan-jalan syaitan,
jalan-jalan keburukan menuju jalan kebaikan, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diuji oleh berbagai macam penyakit, berbagai macam permasalahan kehidupan, ekonomi, kemiskinan dan lainnya. Dan kalau mereka tahu bahwa sebenarnya ini adalah kasih sayang Allah dan tanda Allah mencintai mereka, mereka tidak akan mengeluh. Mereka tidak akan bersedih. Karena para nabi lebih berat ujiannya. Kenapa kita bersedih? Kenapa kita mengeluh dan marah? Bahkan orang soleh dahulu, sesuai dengan tingkatan keimanan mereka, mereka diuji dengan lebih berat dari keadaan kita hari ini. Al-Imam Al-Manawi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat, itu adalah suatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta, tertutupi. Betapa banyak orang soleh, ulama besar yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan. Tidakkah kita melihat bahwa kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria? Nabi Allah dibunuh, disembelih. 3 khulafai Rasyidin terbunuh. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 3-tiganya dibunuh. Umar dibunuh ketika sholat subuh. Ali ketika berangkat sholat subuh dari rumahnya. Umar di dalam masjid ditusuk. Uthman bin Affan sedang membaca Quran dan dibelah di depan istrinya. Mereka dibunuh, jamaah. Ujian yang lebih berat daripada ujian kita. Bukankah Imam Abu Hanifah dipenjara sehingga mati dalam bui? Imam Malik dibuat telanjang, kemudian dicambuk dan tangannya ditarik sehingga lepas bahunya. Begitupun juga Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup. Dan masih banyak kisah lainnya. Dan mereka ini bukan orang biasa, jamaah. Orang yang keimanannya luar biasa. Orang yang kesolehan, ketakwaan dan ilmu mereka serta dakwah mereka yang begitu agung. Namun mereka diuji dengan ujian yang berat. Tidak ada apa-apanya dibanding ujian kita, jamaah. Antum perhatikan kisah ini, saya akan tutup yang luar biasa. Ujian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu yatim dari kecil. Beliau tak pernah bertemu dengan bapaknya. Beliau masih kecil, ibunya wafat. Beliau pernah dipukuli di kampungnya, diusir beliau. Dituduh gila, penyair. Sampai suatu ketika Nabi tidak kuat lagi di kampungnya di Makkah. 18 kabilah yang itu merupakan keluarga beliau juga. 18 kabilah sepakat untuk mengusir beliau dari kampungnya. Jamaah rahmati Allah, itu berat. Lalu beliau berpikir, kalau begitu aku akan pergi ke kampung sebelah di Taif. Aku berharap mudah-mudahan di sana ada kabilah-kabilah yang menerimaku. Nabi berjalan ke Taif mempunyai sebuah harapan besar. Semoga di sana kampung sebelah akan menerimaku. Karena di negeriku, keluargaku, saudara-saudaraku tidak menerimaku lagi, mengusirku. Begitu Nabi sampai di Taif, beliau mendapat perlakuan yang di luar dugaan beliau. Lebih berat yang beliau rasakan, ya ikhwani fillah. Sedangkan itu Khadijah baru wafat, Abu Thalib baru meninggal. Beliau langsung diusir oleh keluarga beliau. Begitu sampai di Taif, begitu beliau ditolak, beliau mengatakan, kalau begitu aku akan kembali ke Mekah. Tidak, kata orang Taif, kami tidak akan biarkanmu begitu saja. Mereka menyampaikan utusan ke Mekah bahwa Nabi minta bantuan mereka agar orang-orang di Mekah ikut lagi juga mengusir Nabi dan menyakiti beliau. Sampai dikisahkan budak-budak, anak-anak kecil, orang-orang kampung keluar semua melempari beliau dengan batu. Melempari dengan batu sampai Zaid bin Haritsah, seorang pembantu yang selalu bersama dengan beliau di kala itu, mengatakan bahwa aku membentengi Nabi dengan tubuhku. Itu batu begitu banyak sampai melukai kaki beliau. Beliau berdarah. Begitu berat apa yang dirasakan oleh Nabi yang mulia. Sampai-sampai pada saat itu Aisyah mengatakan, coba engkau ceritakan malam yang paling berat bagimu. Kata Nabi SAW, tidak ada malam yang paling berat bagiku kecuali malam ketika aku diusir dari Taif. Sampai-sampai beliau mengira bahwa Allah murka padanya. Beliau diusir, diarak, dilempari seperti orang gila.
Padahal beliau Nabi Allah yang beliau saat itu ditawari oleh malaikat-malaikat di dekat gunung itu untuk menimpakan azab kepada orang-orang di Taif. Tapi beliau mengatakan tidak. Bayangkan jamaah, setiap Nabi punya dakwah mustajab, punya doa yang dikabul. Tapi Nabi tidak pakai doaku. Aku tidak pakai doaku yang mustajab. Padahal kalau Nabi pakai waktu itu, maka habislah penduduk Taif, habislah penduduk Mekah seluruhnya. Tapi Nabi tidak pakai, katanya biar aku simpan doaku ini di akhirat menjadi syafaat bagi umatku. Allahu Akbar, kecintaan luar biasa, ujian yang sangat berat. Lalu beliau diusir dengan keadaan itu, dilempari, maka beliau mengira Allah murka padanya. Beliau mengangkat tangan lalu mulai berdoa. Ya Allah, aku mengadu akan kelemahanku dan sedikitnya upayaku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Engkau Robku dan Rob orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau serahkan diriku ini, ya Allah? Kepada musuh yang menyerangku di Taif, atau kepada kerabatku yang telah menguasai urusanku? Ya Rob, jika engkau tidak murka, karena aku takut jika engkau murka kepadaku. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Nabi tidak peduli asal Allah tidak murka, tidak peduli dengan derita ini. Maafmu lebih luas untukku. Aku berlindung dari cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan, sehingga baiklah urusan dunia dan agama. Lalu beliau terus duduk dan berdoa dan menangis. Ini ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, bahkan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Yang surga ketika diketuk mengatakan, siapa? Aku Muhammad. Ya, aku tidak akan buka pintu ini kecuali engkau Muhammad yang mengetuknya. Masya Allah, begitu berat ujiannya. Apalah ujian kita di hari ini? Ujian kita paling sedikit kelaparan, mungkin sedikit ketakutan. Belum pernah kita mungkin berdarah-darah seperti itu. Belum pernah kita disiksa juga. Atau mungkin kita 2 hari tidak makan. Ataukah mungkin makanan kita terlalu banyak di kulkas-kulkas kita sehingga kita lupa. Maka jangan mengeluh jamaah. Keluhkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari. Ciri orang-orang yang soleh, mereka bangun di malam hari meminta kepada Allah Rabbul Alamin, menyambut turun Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Mengadukan seluruh permasalahannya sampai para sahabat tali sendal yang putus mereka minta mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu besok mereka mencari. Maka pada kesempatan berbahagia ini nasihat saya untuk kita semua. Ayolah, keadaan ini memang berat. Tapi ingat, di antara wabah, musibah, segala macam kejahatan, ujian di negeri ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman, bagi orang yang redha. Maka kita redhalah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.